ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya dalam surat Ali Imran ayat ke-102 dan 103. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita kaum muslimin dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, dalam keadaan tunduk dan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan masih istiqamah di atas Islam, masih istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini perintah untuk terus-menerus bertakwa dan terus-menerus meningkatkan ketakwaan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah, diperintahkan untuk beriltifam dengan tali Allah secara keseluruhan, seluruh kaum muslimin, jami'an wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Setelah perintah untuk takwa, perintah untuk bersatu, bersatu di atas tali Allah, bersatu di atas jalan Allah, bersatu di atas dinul Islam. Dan Allah peringatkan dari lawannya, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ikhwani fillah azakumullah. Selalu setiap kita berbicara tentang persatuan, pembicaraannya indah.
Seluruh kaum muslimin mengharapkan persatuan umat, mengharapkan persatuan kaum muslimin seluruhnya di atas agama yang satu. Tetapi prakteknya sungguh amat sulit. Prakteknya tidak semudah ucapan. Ketika mengatakan pada kaum muslimin bersatulah, maka ketika kita tanyakan kepada orang tadi, bagaimana caranya kita bisa bersatu? Kenyataan yang kita saksikan, Islam ini sekarang terkotak-kotak. Kaum muslimin terpecah belah. Ada macam-macam kelompok, ada macam-macam aliran, ada macam-macam pemahaman. Sebagiannya ekstrim ke kanan, sebagian lagi ekstrim ke sebaliknya. Ikhwani fillah azakumullah, kenyataan yang ada ini menambah rindunya kaum muslimin untuk bersatu. Kapan kita bersatu kaum muslimin? Kapan kita bisa bersatu di atas tali Allah dan di atas agama yang satu dan tidak terpecah-pecah? Muncul golongan-golongan, ya kita sebut saja golongan persatuan, ya. Kasih nama persatuan dalam tanda petik. Golongan persatuan ini bilang, gini saja, sekarang kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Kita tidak boleh saling membantah. Jadi kelompok A jangan menyalahkan kelompok B, kelompok B jangan menyalahkan kelompok C, kelompok yang lain tidak boleh menuduh yang lain, tidak boleh saling salah menyalahkan. Jadi kita bisa bersatu. Ini fitnah yang lebih besar lagi. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Berarti yang dikorbankan dan yang dikubur adalah amar ma'ruf nahi munkar. Melihat aliran sesat, diam. Ada aliran yang sesatnya sampai sudah menjadi teroris, diam, nggak boleh bilang, jangan bicara, jangan nyala-nyalakan orang. Ada yang jatuh ke lubang buaya, diam, jangan diganggu. Loh kenapa? Kalau kamu negur, kamu memecah belah umat. Loh, kok aneh? Kalau kita tidak menegur saudara kita yang sesat, yang menyimpang, wahai kaum muslimin, salah jalanmu, bukan ke sana. Ini jalan yang sahih, ini jalan sunnah, ini jalan hadis, ini jalan Quran. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Kalau kamu mengatakan kelompok itu menyimpang, berarti kamu memecah belah umat. Oh jadi dibiarkan? Iya biarkan. Akhirnya dibiarkan. Yang mau jadi teroris boleh, yang mau jadi pendeta di rahibnya, di biaranya, nggak mau keluar rumah, nggak mau makan, nggak mau apa, puasa mutih terus di rumahnya, biar, jangan diganggu. Mau aliran apapun boleh, aliran tanpa sholat boleh. Diam, tambah berkembang kesesatan, muncul kelompok baru lagi, muncul kelompok baru lagi, muncul kelompok yang aneh-aneh. Kamu sholat di masjid, dikatakan oleh kelompok ini, itu nyembah tembok. Itu nyembah tembok. Kami sholatnya lebih banyak dari kalian dan lebih hebat, kata para ingkarus sunnah. Kami sholatnya setiap saat. Sholat itu artinya doa. Sholat yusolli, artinya doa. Coba lihat di kamus. Buka kamus yang paling sederhana, sholat doa. Oh iya ya. Jadi nggak perlu tungkal-tungku nyembah tembok, tinggal eling saja cukup. Kita melihat kelompok ini, kita ahli sunnah tentunya kesian kan. Wahai kaum muslimin, salah kamu, nggak boleh, itu bukan begitu caranya. Ibadah, sholat itu begini caranya. Jalan kamu salah, jalan kamu sesat, menyimpang, balik kepada sunnah. Ditegur oleh kelompok persatuan tadi. Kata kelompok persatuan, hei, jangan nyala-nyalakan orang, biar saja. Jangan nyala-nyalakan mereka, biar kelompok masing-masing pemahaman sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, bebas. Kalau bebas, jalan sendiri-sendiri, mau pemahaman apapun silahkan. Untuk apa ada mimbar? Untuk apa ada khutbah dan ceramah? Untuk apa ada nasihat-nasihat ulama? Mau nasihati, nyalahkan, oh nggak boleh salahkan. Bener semua. Ustaz, ini aliran ini bener gak? Bener. Kelompok itu bener gak salah. Kelompok ini salah, bener semua.
Jadi saya ikut mana Ustaz? Ikut mana saja. Ajib. Betul-betul tidak berfungsi lagi mimbar. Padahal doanya orang awam, doanya kaum muslimin, doanya orang-orang di sholat-sholat mereka, dan doanya mereka di rumah-rumah mereka, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan bantulah aku untuk mengikuti kebenaran itu, dan terangkan pada kami yang batil adalah batil, dan bantulah aku untuk menghindari kebatilan itu. Ini doanya kaum muslimin. Nah, kalau yang benar tidak boleh, yang salah tidak boleh disalahkan, bagaimana akan jelas al-batil adalah batil? Padahal doanya kaum muslimin, arinal batila batilan. Terangkanlah pada kami yang batil itu adalah batil, supaya kami tahu dan kami bisa menghindarinya. Ternyata ustadz-ustadznya di masjid-masjid, di mimbar-mimbar sudah keracunan kelompok persatuan tadi. Tapi persatuan yang salah ya. Sehingga bicaranya tidak ada pernah yang batil. Ini benar, itu benar. Saya berdiri di atas semua golongan. Jatuh Pak. Kalau berdiri di atas semua golongan tidak bisa. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang namanya dakwah untuk persatuan adalah seperti apa yang Allah katakan. Wa aqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini ajakan persatuan. Jadi talinya itu cuma satu, tali Allah, Al-Qur'annya cuma satu, Rasul cuma satu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka atasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah ini. Makanya para ulama salaf seperti Imam Zuhri menyatakan al-i'tisam bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Ini ucapan para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Berpegang dengan sunnah selamat. Kenapa? Karena itulah tali Allah. Itulah tali Allah, Al-Quran, dan dijelaskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa atasimu bihablillahi jami'an. Peganglah tali Allah ini seluruhnya. Seluruh kaum muslimin peganglah tali ini. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Setelah memegang tali ini, seluruhnya akan bersatu di atas tali Allah. Kalau yang tidak mau berpegang dengan Quran atau tidak mau berpegang dengan sunnah alias ingkarus sunnah tadi, maka mereka yang memecahkan diri. Mereka yang memecah belah, bukan yang negurnya. Bukan yang negurnya kamu salah, kembalilah. Bukan itu pemecah belah. Mereka yang memecah belah agama ini. Kalau dibiarkan, ya nggak apa-apalah masing-masing dengan alirannya sendiri-sendiri. Itu adalah agamanya musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin, kata Allah. Minal ladzina farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka sendiri. Masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Aku punya Hubal, kamu tidak punya Hubal. Kata yang lain, tapi kami punya Lat, kamu tidak punya Lat. Yang lain lagi mengatakan, saya punya Uzza wala Uzza lakum, lana Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Karena berhalanya banyak. Dimaklumi, karena musyrikin itu hanya banyak sehingga berpecah-pecah. Yang ini punya Uzza, yang ini punya Lata. Tapi kaum muslimin menyembah Allah yang satu, Al-Wahidul Ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menyembah Allah yang satu, yang tidak ada duanya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang sepertinya sesuatu pun. Yang disembah oleh kaum muslimin satu-satunya Allah. Sama. Kenapa harus berbeda-beda jalannya? Al-Qur'annya pun satu, huruf-hurufnya sama seluruhnya. Yang dipegang tetangga kita kaum muslimin dan yang dipegang rumah depan kita kaum muslimin sama kitabnya. Dibuka Al-Qur'annya sama. Kenapa kok bisa berpecah? Kenapa bisa berbeda? Kalau musyrikin, mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang berbeda dan agamanya
sebagaimana dikatakan tadi dalam kajian pertama, produk manusia dikarang sendiri oleh mereka. Kita cara ibadahnya begini, kita cara ibadahnya begini, sehingga masing-masing kelompok bisa bikin sendiri. Tetapi agama Islam bukan agama musyrikin. Agama Islam bukan agama bikinan manusia. Agama Islam adalah agama Allah. Maka Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka diperintahkan oleh Allah, bersatulah kalian, berpeganglah sama-sama dengan tali Allah yang satu. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kita sudah mendapatkan tadi tafsir-tafsir bahwa makna hablullah adalah dinul Islam diantaranya. Makna hablullah adalah Al-Quran was sunnah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kemudian Allah ingatkan manusia dan kaum muslimin. Allah ingatkan orang-orang yang beriman tentang kenikmatan yang pernah diberikan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan ingatlah, kata Allah, kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada kalian dulu. Dengan kalimat kuntum, yakni إذ كنتم أعداء, dulu kalian itu berpecah belah. Sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan musyrikin. Bagaimana agama mereka? Pecah belah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Gambaran mereka seperti itu, pecah belah. Dan sesama mereka sendiri terus-menerus bertempur dan berperang. Aus dan Khazraj, dua suku, dua kabilah Arab yang ada di Yathrib atau Madinah, itu berperang terus-menerus selama 40 tahun. Hanya disebabkan oleh atau karena pertandingan kuda yang dianggap curang. Pertandingannya antara Da'is dan Ghabra. Nama kuda Da'is dan nama kuda Ghabra. Satu pihak Aus, satu pihak Khazraj. Kemudian yang satu menang, yang kalah tidak mau terima. Ini ada kecurangan. Itu berperang sampai 40 tahun. Dan sampai-sampai mereka mengatakan ini dua kelompok ini tidak akan bisa bersatu. Secara hitungan manusia mustahil akan bisa bersatu. Tetapi subhanallah, dengan datangnya Islam, diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah, mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Mereka masuk Islam. Aus pun masuk Islam, Khazraj pun masuk Islam. Dan mereka bisa bersatu. Subhanallah. Sampai-sampai mereka yang pernah mengetahui kejadiannya heran-heran, ini kok bisa dipersatukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut mereka mustahil untuk bisa dipersatukan. Dengan apa? Apa rahasianya kok bisa dipersatukan? Rahasianya adalah Islam. Rahasianya adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah sunnah. Itu rahasia. Ketika dakwah masuk pada mereka, mereka bersatu. Maka Allah ingatkan kenikmatan tersebut. Allah ingatkan dengan kalimat wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dalam keadaan bercerai-berai dulu, berpecah belah, kemudian Allah satukan. Yang tadinya a'da'an fa'alafa baina qulubikum, yang tadinya bermusuh-musuhan, bahkan berperang, saling menumpahkan darah, ternyata fa'alafa baina qulubikum, kata Allah. Aku satukan, kata Allah, antara hati-hati kalian, dijinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka kalian dengan kenikmatan Allah menjadi bersaudara. Ini kenikmatan besar. Kenikmatan besar yang amat besar. Sampai Allah mengatakan dalam ayat lain, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun kamu infakkan semua sebagai modalnya, ma fil ardi jami'an, semua yang di muka bumi,
untuk mempersatukan mereka. Ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka. Allah katakan, lau anfaqt ma fil ardi jami'an. Kalaupun kamu infakkan seluruhnya, harta di dunia ini seluruhnya dikeluarkan untuk modal meraih persatuan, nggak akan bisa. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Ini catatan penting dari Allah, bahwasanya persatuan tidak bisa dengan dinar dan dirham, tidak bisa dengan dolar dan rupiah, tidak bisa. Sebab ada kelompok persatuan tadi, kelompok persatuan sendiri berpecah menjadi sekian kelompok. Itu aneh juga. Salah satu dari kelompok persatuan yang aneh tadi membawa dana besar, membawa real Saudi, membawa dinar Kuwait, membawa dolar. Wahai kelompok A, kamu jangan bantah-bantahan, ini saya kasih duit, saya bangunkan masjid, saya bangunkan pondok. Wahai B, jangan mengingkari kemungkaran, nanti bermusuh-musuhan, nih saya kasih uang, saya kasih dana. Apakah berhasil misi mereka? Untuk menyatukan ahli sunnah dengan ahli bid'ah, atau orang sesat dan orang yang benar, bisakah disatukan? Ceritanya kayak mempersatukan Tom and Jerry. Tikus sama kucing mau disatukan, bagaimana mungkin? Kecuali kalau kucingnya jadi tikus, atau tikusnya jadi kucing sama-sama. Sama-sama kucing, sama-sama tikus, baru bisa. Kalau dalam keadaan ini mengatakan kerjakanlah bid'ah, yang ini mengatakan ikutilah sunnah, jangan kerjakan bid'ah, apa mungkin bisa bersatu? Yang satu mengatakan bahwa darah kaum muslimin yang di luar kelompok kita halal, tumpahkan saja darahnya, ledakkan saja, karena mereka itu murtad keluar dari Islam. Yang satu mengatakan jangan, darah kaum muslimin mulia, lebih mulia dari Ka'bah. Yang nggak akan bersatu. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti dengan dana tadi, seberapapun dananya, wahai kelompok-kelompok yang menghayalkan persatuan semu, persatuan dalam tanda petik, jangan terlalu berkhayal. Hartamu sebanyak-banyaknya nggak akan bisa. Allah berkata, Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim." Kalaupun engkau menginfakkan seluruh harta dunia ini, nggak akan bisa, nggak akan mampu mempersatukan mereka. Tapi Allah lah yang mempersatukan mereka. Maka disebut oleh Allah dalam ayat yang sedang kita bahas dengan kalimat nikmatallahi alaikum wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya kalian bermusuh-musuhan, Allah satukan kalian dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, akhirnya kalian menjadi bersaudara. Dan kenikmatan yang kedua, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dan nikmat yang kedua yang harus diingat, tadinya kalian di pinggir jurang neraka. Ala syafa hufratin minan nar, di pinggir jurang neraka yang akan terjerumus ke dalamnya, tapi Allah selamatkan. Fa anqadakum minha, aku selamatkan kamu daripadanya. Ini kenikmatan yang lebih besar lagi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah dijelaskan oleh Allah kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah. Allah jelaskan agar kita mendapatkan pelajaran penting yang membimbing dan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ikhwan fillah a'azakumullah, dua kenikmatan ini akan diraih kalau persatuannya persatuan hakiki. Apa itu persatuan hakiki? Wa'tasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kembalilah sama-sama. Saya tidak mensucikan diri saya sendiri. Saya orang yang punya salah, punya keliru. Dan juga kita katakan seluruh manusia punya salah, punya keliru. Mari kita sama-sama koreksi diri, sama-sama kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, dan kita cocokkan. Apakah ibadah kita sudah benar? Apakah akidah kita sudah benar?
apakah pemahaman kita sudah benar, apakah, sehingga kita sama-sama berjalan menuju satu titik, yaitu hablullah. Bagaimana? Kalau ada yang salah, tegur. Allah yang mengatakan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Dan diperintahkan pula untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkanlah pada yang ma'ruf, cegahlah dari yang munkar. Kalau mereka jatuh kepada kemunkaran-kemunkaran, kewajiban kita kaum muslimin yang tahu mengingatkan kaum muslimin yang tidak tahu bahwa itu munkar, tinggalkanlah. Itu bid'ah, tinggalkanlah. Kembalilah kepada sunnah, kembalilah kepada kebenaran, maka saling tegur menegur, saling memperbaiki, maka akan menuju kepada satu titik. Jangan menjadi syaitanun akhras dengan alasan persatuan. Syaitanun akhras artinya setan bisu. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan dalam tulisannya tentang lisan, tentang bahaya lidah. Kata beliau, bahaya lidah itu ada dua. Ada bahaya ngomong, bahaya berbicara. Ada pula bahaya diam. Jadi menegur sebagian orang yang keliru memahami bahwa bahaya lisan itu adalah bahaya ngomong saja, sehingga kalau diam tidak ada bahayanya. Kata Ibnu Qayyim, tidak, diam pun ada bahayanya. Kalau berbicara dengan kebatilan, kemunkaran, dengan kekufuran, maka itu adalah syaitanun natiq, syaitan yang berbicara. Kalau diam, melihat kemunkaran juga diam, melihat kesalahan, kesesatan, penyimpangan juga diam, itu syaitanun akhras, setan bisu. Setan ngomong saja kita nggak mau jadi setan ngomong, apalagi jadi setan bisu. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Sekarang dengan persatuan semu tadi, dari golongan-golongan persatuan semu tadi, untuk tidak saling menyalahkan, akibatnya diajarkan untuk jadi setan-setan bisu, diam saja. Sehingga dia naik ke mimbar, turun lagi, berbicara 2 jam ataupun 3 jam, tidak ada yang mendapatkan pelajaran apa-apa. Karena tidak mau dia menyalahkan sesuatu yang salah. Oh enggak, itu benar. Itu pendapat mereka. Loh ini tapi begini menyimpang. Ya mereka juga punya alasan, punya dalil. Kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Akhirnya diam. Melihat ada kemunkaran yang betul-betul besar, yang korbannya sangat banyak. Korbannya bukan hanya masalah harta, tapi masalah fisik. Korbannya kaum muslimin terbunuh, kaum muslimin terbantai, kaum muslimin begini, kaum muslimin tetap diam. Tidak berani berbicara apapun. Loh kenapa kamu nggak berbicara Pak Ustaz? Bicara dong, supaya kaum muslimin selamat. Jangan. Kita tidak boleh menyalahkan kelompok lain. Jadi gimana? Kalau ada muslim yang terjatuh, apa enggak kamu nanti ditanya oleh Allah? Apa tidak mereka nanti di neraka akan ditanya, alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Mereka akan jawab apa? Belum datang kepada saya pemberi peringatan, ya Allah. Ada tetangga saya Ustaz, nggak ngomong apa-apa. Depan saya ada kiai, diam saja. Di sebelah saya ada orang yang Masya Allah sholatnya rajin dan sebagainya. Saya lihat pakaiannya pakaian sunnah, tapi tidak pernah negur saya. Apa akibatnya? Akan disalahkan orang-orang tadi yang punya ilmu, yang